teknologi purba yang lebih maju dari yang kita bayangkan. Jauh sebelum internet, sebelum mesin uap, bahkan sebelum catatan sejarah pertama ditulis, manusia sudah meninggalkan jejak yang sulit dijelaskan. Bukan sekedar batu dan tulang, tetapi bukti bahwa peradaban purba mungkin jauh lebih canggih daripada yang kita pikirkan. 4.500 tahun lalu, di perairan Yunani, para penyelam menemukan sebuah benda kecil dari logam. Benda itu kemudian dikenal sebagai Antikythera mechanism. Awalnya, dianggap hanya rongsokan. Tapi setelah dibersihkan dan diteliti dengan sinar X, para ilmuwan terkejut. Di dalamnya terdapat roda-roda gigi kuningan yang saling bertautan dengan presisi luar biasa. Benda itu ternyata mampu memprediksi posisi matahari, bulan, bahkan gerhana. Dalam bahasa sederhana, benda itu adalah komputer pertama di dunia. Dibuat sekitar 2000 tahun sebelum mesin hitung pertama ditemukan di Eropa. Siapapun yang membuatnya, mereka memahami astronomi, matematika, dan mekanika dengan sangat baik. Teknologi sejenis baru muncul lagi belasan abad kemudian. Namun, misteri tidak berhenti di sana. Ribuan kilometer dari Yunani, di dataran tinggi Mesir, berdiri bangunan raksasa yang hingga kini belum bisa dijelaskan sepenuhnya oleh ilmu modern. Piramida Giza. Banyak yang percaya piramida dibangun dengan tenaga ribuan budak, tapi beberapa bukti menunjukkan metode yang jauh lebih kompleks. Batu-batu yang beratnya ratusan ton dipotong dengan tingkat kehalusan setara mesin industri modern. Sudut piramida mengarah sempurna ke arah mata angin dan posisinya sejajar dengan bintang di sabuk Orion. Beberapa peneliti menduga bangsa Mesir kuno memiliki pengetahuan teknik, matematika, dan astronomi yang lebih maju dari yang kita duga. Mereka bahkan mungkin memahami konsep gaya berat dan pusat massa jauh sebelum Newton lahir. Pindah ke Amerika Selatan, di dataran tinggi Peru, ada situs misterius bernama Sacsayhuaman. Dinding batu di sana tersusun dari batu-batu raksasa, ada yang beratnya mencapai 300 ton, dipasang begitu rapat tanpa semen sedikit pun. Celah antar batunya begitu rapat hingga selembar kertas pun tak bisa diselipkan. Pertanyaannya, bagaimana mereka memindahkan batu sebesar itu di ketinggian ribuan meter tanpa alat berat? Dan bagaimana mereka memotong serta menyusunnya dengan presisi seolah dicetak mesin? Hingga kini, tidak ada satupun teori yang benar-benar bisa menjelaskan. Lalu ada Göbekli Tepe, situs kuno di Turki Tenggara. Usianya lebih tua dari Stonehenge, bahkan lebih tua dari piramida Mesir. Situs ini dibangun sekitar 11.600 tahun yang lalu, jauh sebelum manusia mengenal pertanian. Di sana berdiri tiang-tiang batu besar berbentuk T, diukir dengan hewan dan simbol yang kompleks. Tidak ada jejak alat logam, tapi ukiran dan pola geometrinya luar biasa rumit. Yang aneh, setelah selesai dibangun, situs ini justru dikubur secara sengaja oleh pembuatnya. Siapa yang membangun dan mengapa mereka menutupinya masih menjadi misteri. Kita juga tidak bisa melupakan Baghdad Battery. Benda kecil dari tanah liat ditemukan di Irak berumur lebih dari 2000 tahun. Di dalamnya ada silinder tembaga dan batang besi. Ketika diuji, benda itu ternyata bisa menghasilkan arus listrik kecil seperti baterai sederhana. Untuk apa digunakan? Tidak ada yang tahu. Tapi jika benar benda itu memang sumber listrik, maka berarti manusia sudah menemukan prinsip kelistrikan berabad-abad sebelum Benjamin Franklin menerbangkan layang-layangnya. Lalu ada Moai di Pulau Paskah. Batu-batu batu raksasa dengan kepala besar itu berdiri tegak di tengah pulau terpencil di Samudra Pasifik. Sebagiannya beratnya lebih dari 80 ton. Dulu orang percaya patung-patung itu tidak bisa dipindahkan, tapi penelitian menunjukkan mereka mungkin bisa berjalan dengan cara diayunkan maju mundur seperti manusia berjalan. Artinya, para pembuatnya memahami keseimbangan dan distribusi beban secara alami, tanpa roda, tanpa logam, tanpa mesin. Pengetahuan yang nyaris seperti rekayasa fisika praktis. Tidak hanya di permukaan bumi, bukti teknologi purba juga ditemukan di dalam tanah. Di Rusia, di pegunungan Ural, pernah ditemukan sekrup-sekrup logam mikroskopis yang tertanam dalam batu berumur ribuan tahun. Analisis awal menunjukkan bahan metalnya tidak biasa. Beberapa ilmuwan menduga itu mungkin hasil dari fenomena alam. Tapi sebagian lain tidak menutup kemungkinan bahwa itu adalah sisa dari teknologi yang hilang, sesuatu yang tak tercatat dalam sejarah. Dan di India, ada teks kuno berusia ribuan tahun bernama Vimana Shastra.
Di dalamnya terdapat deskripsi terperinci tentang mesin terbang. Bukan sekedar kiasan, tapi lengkap dengan bahan bakar, logam, dan cara kerja yang menyerupai pesawat terbang. Banyak yang menganggap itu hanya mitos, tapi ada juga yang percaya bahwa teks itu adalah catatan sains dari masa lampau yang disamarkan dalam bentuk mitologi. Begitu pula dengan kisah tentang kota Atlantis yang ditulis oleh filosof Yunani Plato lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ia menggambarkan sebuah peradaban dengan teknologi tinggi yang akhirnya tenggelam karena keserakahan dan bencana besar. Banyak orang menganggap itu dongeng, tapi dari waktu ke waktu muncul temuan-temuan arkeologi bawah laut yang menimbulkan pertanyaan, apakah Atlantis hanya simbol atau benar-benar pernah ada? Semua kisah ini memberi satu pesan yang sama, bahwa manusia masa lalu mungkin tidak sekuno yang kita kira. Mereka mungkin memiliki pemahaman teknologi, pengetahuan alam, dan kecerdasan yang hilang bersama waktu. Tidak berarti mereka punya UFO atau mesin luar angkasa, tapi mungkin mereka menemukan cara lain untuk maju dengan ilmu yang tak sampai ke kita. Sains modern memang bisa menjelaskan sebagian besar fenomena, tapi tidak bisa menutup rasa takjub kita terhadap kejeniusan masa lalu. Karena semakin kita menggali, semakin terlihat bahwa sejarah tidak bergerak lurus. Ada masa ketika pengetahuan melonjak tinggi, lalu lenyap tiba-tiba, lalu manusia harus memulai lagi dari awal.